Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh merupakan salat yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulit untuk bangun pagi. Sebelum salat subuh dilaksanakan, ada waktu-waktu salat terbaik, di antaranya salat tahajud dan salat sunnah sebelum subuh yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Salat sunnah sebelum subuh dilaksanakan sebelum salat subuh itu sendiri dilakukan. Dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah sebab merupakan salat sunnah berbagai kebaikan akan kita dapatkan dan akan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan salat. Berikut 15 keutamaan salat sunnah sebelum subuh. Yang pertama adalah salat sunnah terbaik. 2 rakaat salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi salat terbaik di antara salat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena salat subuh sendiri adalah salat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi. Oleh orang-orang tertentu, melakukan salat subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu. Yang kedua adalah jalannya masuk surga. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan salat sunnah sebelum subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang bisa melaksanakannya, tentunya akan menyimpan amal baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. Yang ketiga adalah ringan dan berpahala besar. Salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian salat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan namun memiliki pahala yang luar biasa besar sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Yang keempat adalah kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan salat sunnah sebelum subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula dan jauh dari siksa neraka. Yang kelima adalah dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca surat Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama dan membaca Quran surat Ali Imran ayat 52 pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Setiap yang melakukan salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Lalu yang keenam adalah mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya kelak akan mendapatkan syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh adalah jalan kebaikan. Jadikanlah salat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Jelas bahwa
salat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan. Dan dari salat itulah akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan salat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. Yang kedelapan adalah memohon petunjuk. Sebaik-baik salat seseorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Salat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh, sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. Yang kesembilan adalah menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum salat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah naik matahari. Hadis riwayat Tirmizi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan salat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa pun dapat melakukannya setelah menjalankan salat subuh. Yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Kaid radhiyallahu anhu bahwasanya ia salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum melakukan salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat 2 rakaat qabliyah subuh, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Salat sunat sebelum subuh yang dianjurkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindung dari segala keburukan. Yang ke-11 adalah kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Salat sunnah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan salat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan dan bisa memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. Yang ke-12, mendisiplinkan waktu salat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat sunnah yang lebih semangat dibandingkan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat dan disiplin dalam mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. Yang ke-13 adalah bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah sebelum subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankan dengan istiqomah sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. Lalu yang ke-14 adalah rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jelas bahwa melakukan salat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Salat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu salat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal itu tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat saja,
namun juga menambahkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 adalah teladan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Dahului di antara azannya muazin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW selalu memberi contoh untuk melakukan salat sunnah sebelum subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan. Bagi hal itu pula yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan salat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadikan seseorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.